Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita awali dengan sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kita tahu bahwa di kota Madinah itu sebelumnya sudah ada hari raya yang dikenal dengan hari raya Nairuz 1 Maret dan juga Mihrajan 6 bulan setelahnya. Itu hari raya yang biasa dilakukan di kota Madinah. Nah, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka Rasul heran kenapa warga Madinah, khususnya orang-orang Ansor, itu mereka merayakan perayaan yang sebenarnya dua perayaan itu adalah adopsi dari negara Persia, Nairuz dan Mihrajan itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, lakum yaumani, bagi kalian ada dua hari raya. Allah sudah menggantikan dua hari raya kalian dengan dua hari raya tersebut, dan itu lebih baik dibandingkan dua hari raya yang kalian rayakan. Kemudian Rasul menyebutkan pertama Idul Fitri sebagai pengganti dari Nairuz, kemudian yang kedua Mihrajan diganti dengan Idul Adha. Lah di sini perayaan Nairuz dan Mihrajan ini kenapa hanya ada di Madinah? Orang-orang Mekah tidak merayakan. Karena kita tahu bahwa asal dari penduduk Madinah, khususnya orang-orang Ansar itu kan dari dua suku. Pertama suku Khazraj yang paling besar, yang kedua suku Aus, dan dua-duanya dari satu kakek yang sama yang disebut Bani Kailah. Dan kalau kita runut sejarah orang-orang Ansar ini, kakek buyut mereka itu berasal dari Yaman. Jadi mereka semua berasal dari Yaman. Yang ketika terjadi musibah besar di mana bendungan Ma'rib ketika itu pecah, kemudian ribuan manusia meninggal. Lah orang-orang yang hidup atau sisa-sisa orang hidup itulah kemudian mereka hijrah dari Yaman kemudian datang ke kota Madinah. Karena dilihatnya Madinah dengan Yaman itu ada kemiripan tanah. Artinya sama-sama subur, sehingga mereka tidak ke Mekah. Mereka biasa bercocok tanam. Ketika melihat tanah Madinah subur, makanya mereka hijrah ke kota Madinah. Intinya bahwa kakek buyut orang Ansar itu adalah orang-orang Yaman. Dan Yaman itu pernah dicengkram Persia. Kita tahu bahwa sejarah Yaman itu pernah dikuasai oleh Abrahatul Asram, yang kita kenal dengan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah itu. Adapun kenapa kemudian Abraha itu datang dari Ahbas, dari Ethiopia ke Yaman, itu karena perintah dari Raja Romawi yang meminta Najasyi untuk mengirim pasukan dan menyerang Yaman. Lah yang diutus itu pimpinannya namanya Abraha dan juga Riyadh. Karena ketika itu terjadi pembantaian yang luar biasa yang disebut kisahnya dalam Quran itu sebagai Ashabul Uhdud, dan itu disebutkan dalam surah Al-Buruj. Itulah asal mula Yaman itu dikuasai orang-orang Ethiopia. Lah setelah Yaman kemudian dikuasai oleh orang-orang Ethiopia sampai Abraha kemudian meninggal dunia karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu digambarkan dalam suratul Fil. Ya. Maka kemudian penerusnya yang namanya Masruq putra Abraha itulah yang kemudian menguasai Yaman. Sampai pada waktunya ada seorang raja dari turunan Yaman, Himyar, namanya Saif ibn Yazan, itu ingin mengusir orang-orang Akhbas Ethiopia keluar dari Yaman. Cuman karena mereka kuat, mereka tidak bisa mengusirnya. Akhirnya kemudian Saif ibn Yazan ini minta bantuan ke Romawi. Lah karena Romawi dengan Ethiopia sama-sama agamanya Nasrani, mereka tak mau tolong. Akhirnya Saif ibn Yazan ini meminta pertolongan kepada orang-orang Persia, dan akhirnya orang-orang Persia menyanggupinya. Maka kemudian dikirimlah pasukan dari orang-orang jahat yang berada di penjara itu, dikeluarkan sama orang Persia. Kemudian dibentuk pasukan untuk mengikuti Saif ibn Yazan perang melawan orang-orang Ethiopia yang mencengkram Yaman. Dan ini politiknya orang-orang Persia, karena tahu Persia Yaman itu tidak ada apapun yang mau diambil dari segi ekonomi. Makanya kalau mengirim pasukan lewat laut, orang-orang yang handal kan rugi saja kalau kalah. Makanya dilepaskan para penjahat penjara itu.
Kalaupun kalah kan selesai kan, penjahat semua kan itu ya. Kalaupun menang, alhamdulillah kan bahasanya begitu. Tapi memang Allah takdirkan menang pula. Sehingga orang-orang Akhbas akhirnya balik ke Ethiopia. Setelah orang-orang Akhbas balik ke Ethiopia, celakanya kemudian Yaman akhirnya dikuasai Persia. Lah karena Yaman dikuasai Persia itu cukup lama, disitulah kemudian banyak kebiasaan-kebiasaan termasuk ulang tahun dan hari raya orang-orang Persia diadopsi orang-orang Yaman. Runtuhnya Persia ini kan di zaman Umar. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan itu ya. Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Tetapi hancurnya Persia itu di zaman Nabi. Ketika kerajaannya dipimpin oleh seorang wanita, maka Nabi SAW mengatakan bahwa tidak mungkin satu kaum itu akan sukses kalau dipimpin seorang wanita. La yuflihul kaum walau amrahum imra'atan, kata Rasul. Tidak akan sukses sebuah kaum kalau penguasanya perempuan. Makanya kemudian runtuhlah Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tidak ada Persia sampai kiamat. Kenapa? Atas doa Nabi SAW ketika dia menyurati Raja Persia, dirobek suratnya. Maka Rasul marah. Kemudian Rasul mendoakan agar tidak ada Persia lagi setelah itu. Maka sejak runtuhnya Persia di tangan Umar, maka sampai kiamat Persia tidak akan ada lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian Persia mencengkeram Yaman, banyak kemudian orang-orang Yaman yang mengekor kepada Persia dari segi hari raya. Sehingga ketika kemudian orang-orang Khazraj dan Aus mereka hijrah ke kota Madinah dan belakangan mereka menjadi orang-orang Ansor, makanya mereka masih mengadopsi hari raya yang biasa orang Persia lakukan, yang disebut dengan Nairuz, tanggal 1 Maret itu. Kemudian 6 bulan setelahnya ada perayaan namanya Mihrajan. Ini sejarahnya kenapa kemudian orang-orang Ansor yang punya 2 hari raya, sementara orang Mekah tidak, kan begitu ya? Karena mereka mengadopsi hari raya Persia. Lah kalau kita mau tarik lagi ke atas, Nairuz dan Mihrajan ini itu pun diadopsi dari Romawi kuno. Jadi perayaan Nairuz dan Mihrajan ini juga kalau ditarik ke atasnya lagi, jadi orang-orang Persia juga mengadopsi keyakinan-keyakinan orang-orang Romawi kuno. Dulu di zaman Romawi ada seorang laki-laki yang menjadi raja Romawi kuno ya. Ada yang mengatakan 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, ada seorang raja namanya Julius. Julius ini dialah yang merubah kalender dari sejarah nenek buyut mereka. Jadi sejarah nenek buyut mereka orang-orang Persia orang-orang Romawi kuno itu, penanggalan ataupun jumlah bulan dalam setahun itu bukan 12 bulan, tapi hanya 10 bulan saja. Kemudian oleh Raja Julius ini ditambah 2 bulan, ditambah Desember dan Januari. Dulu nggak ada Desember Januari itu. Ditambah dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Makanya kemudian disebut Julius kalender, karena dia yang merubah dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Lah setelah kemudian lama waktu yang entah berapa ratus abad gitu ya, tiba-tiba kemudian kalender Julius ini diklaim oleh orang-orang Romawi Vatikan. Jadi orang-orang Vatikan itu mengklaim bahwa penanggalan itu dari mereka. Sehingga ada seorang pendeta namanya Gregorius, itulah yang kemudian mengklaim bahwa penanggalan itu mereka yang buat. Padahal itu adopsi dari orang-orang Romawi, ya, dari Julius kalender itu. Lah belakangan sampai kemudian Barat mengadakan ya semacam Persatuan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan PBB, meresmikan bahwa itu penanggalan Masehi. Dan siapapun negara yang terlibat dalam kekuasaan PBB, termasuk negeri kita Indonesia ini kan bagian daripada anggota, mau tidak mau maka mereka dipaksa untuk membuat ataupun menggunakan kalender itu sejak zaman diresmikan oleh Vatikan sampai menjadi sebuah keharusan. PBB mengatakan semua negara yang terlibat dalam Persatuan Bangsa-Bangsa harus menjalankan kalender Masehi. Sampai Turki Utsmani, satu-satunya kerajaan sebelum Arab pecah itu. Dulu kan Arab ini disatukan oleh Turki Utsmani. Itu masih menggunakan penanggalan Hijriah yang diciptakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi setelah kemudian terjadi perang dunia, Turki Utsmani ini kan salah satunya berserikat dengan Inggris. Lah
Inggris siap membantu Turki Utsmani dengan berbagai macam senjata dan biayanya untuk perang. Tapi salah satu persyaratannya Turki Utsmani harus merubah kalender dari Hijriah menjadi Masehi. Lah sejak itulah akhirnya terhapuskan kalender Hijriah. Satu dunia ini cuma Saudi yang masih memakai kalender Hijriah. Selain negara Saudi, maka mereka menggunakan kalender Masehi termasuk negeri kita. Makanya lihat kalender-kalender yang kita lihat di almanak itu, walaupun ada Hijriahnya kan kecil tuh. Kecil banget, sebagai kacamata pula kan. Yang besar itu Hijriahnya, Masehinya. Kenapa dibesarkan Ustaz? Karena gajiannya pakai Masehi, bukan pakai Hijriah. Kalau pakai Hijriah nggak keluar-keluar katanya gajinya. Ini repot kan gitu ya. Lah dari sini kita tahu kalau lihat sejarah, ini sejarah singkat ya kan. Ya, sejarah singkat tahun baru ini. Setiap perayaan apapun, perayaan agama apapun ikhwan, itu pasti ada keyakinan. Tidak mungkin tidak ada keyakinan. Hindu dengan Brahmanya, kan. Mesti ada keyakinan itu. Contoh saja orang-orang Nasrani lah. Mereka punya hari raya yang disebut dengan Natal kemarin. Ya kan, Desember kemarin, perayaan hari raya Natal. Tidak mungkin orang Nasrani itu merayakan hari raya Natal kalau tidak ada keyakinan. Sama dengan kita kaum muslim, pasti ada keyakinannya kan. Apa keyakinan orang Nasrani ketika mereka melakukan hari raya Natal? Mereka meyakini tentang ketuhanan Isa kan. Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara 3 Tuhan. Bahkan yang ekstrim mengatakan ya Isa itulah Tuhan kan gitu ya. Yang kedua, mereka meyakini bahwa Isa itu terpalang dalam tiang saliban. Artinya Isa mati. Isa itu tidak hidup. Mereka mengatakan Isa mati, bahkan mengorbankan dirinya itu. Ada sebagian Nasrani yang mengatakan untuk menebus dosa Nabi Adam katanya. Karena Nabi Adam berbuat dosa di sorga, diusir ke dunia, maka ditebus oleh Isa dengan berada di palang saliban. Ya, kan dosa orang lain ditanggung orang lain namanya. Kemudian juga mereka meyakini bahwa bulan Desember itu adalah kelahiran Isa Al-Masih. Lah inilah 3 keyakinan. Kalau seandainya seseorang muslim mengatakan selamat Natal, mau tidak mau mereka meyakini 3 perkara ini. Jadi kalau antum seorang muslim mengatakan selamat Natal kepada Nasrani, berarti seolah-olah kita mengatakan selamat ya bahwa Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan, atau Isa itu Tuhan. Selamat ya Isa itu sudah mati ada di tiang saliban. Selamatnya kelahiran Isa itu di bulan Desember. Kan seolah-olah kita mengatakan seperti itu. Mau tidak mau kalau kita mengucapkan kalimat itu pasti itulah konsekuensinya. Makanya para ulama mengatakan haram hukumnya mengucapkan selamat hari raya Natal. Karena konsekuensinya merusak akidah. Kenapa saya katakan merusak akidah? 3-tiganya dibantah dalam Quran. Pertama, mereka mengatakan Isa Tuhan, Isa anak Tuhan, bahkan Isa adalah satu di antara 3 Tuhan. Allah telah mengatakan dalam Quran bahwa lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud. Allah melaknat orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu satu di antara 3 Tuhan. Ini kan keyakinan Nasrani ini. Atau Allah mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Perkataan mereka itu persis seperti perkataan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan malaikat itu anak putri Allah. Jadi Al-Quran membantah. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau ditinjau bahwa Isa itu adalah Tuhan, Isa tidak Tuhan. Makanya Rasul mengatakan Isa itu adalah Abdullahi wa Rasuluh. Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Itu keyakinan kita. Keyakinan kita Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, apalagi satu di antara 3 Tuhan. 3 in 1. Kopi Torabika tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa ini keyakinan ini jelas menyelisih keyakinan Quran. Yang kedua, Isa mati di tiang saliban. Apa kata Al-Quran? Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbihalahu. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib,
Bahkan Isa diserupakan. Jadi yang disalib itu yang diserupakan itu, karena waktu orang-orang Yahudi Romawi mengepung markasnya Isa, sementara di dalam markas itu ada Isa dan Hawariyun, murid-murid pilihan Isa. Isa kan mengatakan kepada orang-orang Hawariyun itu, "Man ansari ilallah." Siapa yang akan menolong Allah? Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawariyun mengatakan, kami yang akan menolong agama Allah. Kalau kalian siap menolong agama Allah, kata Isa, maukah di antara kalian untuk aku serupakan wajahnya dengan diriku, tapi konsekuensinya akan dibunuh, tapi sebagai imbalannya dia akan menjadi temanku di sorga. Jadi adalah orang-orang Hawariyun yang paling muda itu, dia mengatakan, sayalah sebagai tebusan, usaplah saya. Akhirnya kemudian Isa dengan mukjizatnya mengusap wajahnya, rupanya dipersiskan wajahnya dengan Isa. Disitulah Isa kemudian tidur. Kemudian dari tidur itulah Isa diangkat ke langit dan diletakkan di langit kedua. Makanya Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj berjumpa dengan Isa di langit kedua. Kemudian mereka pun dikepung. Lah yang ditangkap itulah yang serupaannya. Akhirnya dibunuh dan digantung di tiang saliban. Dari sini kita tahu bahwa Isa dalam akidah Islam itu belum mati. Dan Isa tidak disalib. Isa itu diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh babi, untuk mematahkan salib, untuk menjadi pemimpin yang adil. Dan Isa hidup selama 40 tahun dan haji. Dari sini kita tahu bahwa keyakinan kedua juga terbantahkan dalam Quran. Keyakinan ketiga bahwa kelahiran Isa Al-Masih di bulan Desember, Quran juga sudah membantah dalam surah Maryam, di mana ketika surah Maryam menjelaskan bagaimana Maryam melahirkan Isa, itu kan bersandar di pohon kurma. Kemudian Allah mengatakan, wa huzzi ilaik tusakit alaiki rotaban janiyah. Hentakkan kakimu wahai Maryam, nanti pohon kurma akan bergerak, nanti rutob-rutob itu akan jatuh, makan. Pertanyaannya, satu dunia bulan Desember itu kurma belum berbuah. Panennya kurma itu satu dunia ya, kalau tidak bulan 6, bulan 7, bulan 8. Disitulah panen-panennya kurma itu bulan 7, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Bukan bulan Desember. Bulan Desember tidak ada kurma itu panen. Lah dari 3 keyakinan ini Quran sudah membantahnya. Sehingga mau tidak mau kalau seandainya antum mengucapkan selamat Natal, berarti antum menyelisih Quran dan masuk kepada 3 keyakinan yang menyimpang dan merusak akidah tadi. Jadi pahami? Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan at-tahni'atu, ucapan selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan mereka, haramun bittifaqil ulama, haram berdasarkan kesepakatan ulama. Makanya saya heran, muncul hari ini orang-orang liberal yang kemudian justru mereka memfatwakan bolehnya mengucapkan selamat hari raya Natal. Ustaz, saya itu loh tidak ada keyakinan ketika mengucapkan selamat Natal kepada saudara saya itu. Nggak ada keyakinan, saya nggak yakin kok Isa Tuhan. Saya juga nggak yakin Isa itu mati di tiang saliban, dan saya nggak yakin juga Isa itu lahir di bulan Desember. Ya, hanya menghormati saja, kan begitu alasannya. Apa salah menghormati? Bukan. Kita tidak boleh latah, karena mau tidak mau walaupun latah seperti itu tetap dilarang dalam Islam. Buktinya orang-orang Ansor ini merayakan hari raya Nairuz dan Mi'raj itu. Apa orang-orang Ansor sahabat Rasul itu melakukan kesyirikan? Kan tidak. Mereka hanya makan-makan, kumpul-kumpul, merayakan Nairuz dan Mi'raj itu. Tetap oleh Rasul dikatakan apa? Allah sudah ganti. Gak usah kalian rayakan lagi. Dengan 2 hari raya yang paling baik di antara kalian apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Kan selesai itu. Pada sahabatnya main-main saja. Anak-anak mereka main-main, kumpul-kumpul, makan-makan gitu kan. Itu saja dilarang sama Nabi. Maka kita katakan bahwa ketika kita tidak mengucapkan kalimat itu, bukan kita tidak menghormati saudara kita dari non-muslim, tidak. Menghormati bukan dengan cara seperti itu. Karena Allah dengan tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kembali ini, makanya saya katakan setiap agama dalam hari raya mereka itu punya keyakinan. Lalu bagaimana kalau seandainya dengan tahun baru? Untuk mengucapkan selamat tahun baru, namanya copy paste lah gitu ya, disebar di grup atau dikirim ke kawan, selamat tahun baru. Apa kemungkarannya? Justru tahun baru antum mengucapkan selamat tahun baru itu lebih parah dibandingkan antum mengucapkan selamat hari raya Natal. Kenapa? Karena kemungkarannya dari 2 sisi. Sisi pertama,
Persis seperti kita mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena tadi saya sudah katakan di mukaddimah bahwa sejarah tahun baru Masehi itu diklaim oleh Vatikan. Sementara Vatikan agamanya apa? Nasrani. Pendirinya Gregorian, sehingga dikenal dengan Gregorian Calendar. Berarti kalau kita mengucapkan selamat tahun baru, berarti sama konsekuensinya dengan mengucapkan selamat Natal. Antum meyakini ketuhanan Isa, masalah. Ini satu sisi. Sisi lain kalau ditarik lebih lanjut ke atas lagi, bahwa dahulu di zaman Romawi kuno mereka memiliki dewa yang disebut dengan dewa Janus, yang kemudian akhirnya jadi Januari, ya. Karena nama-nama bulan Masehi itu semua nama dewa, ikhwan. Jadi nama-nama 12 bulan Masehi itu kalau antum baca di Google itu semua nama dewa. Lah jadi ada namanya dewa Janus, itu memiliki 2 kepala, 2 wajah gitu ya. Kemudian disembah oleh orang-orang setelahnya. Jadi wajah menghadap ke depan dan wajah menghadap ke belakang. Seolah-olah wajah menghadap ke belakang itu berlalunya tahun kemarin, wajah yang menghadap ke depan itu datangnya tahun depan. Nanti jam 12.00 itu. Jadi satu sisi mengucapkan selamat hari raya tahun baru sama dengan mengucapkan Natal, sisi lain ditarik ke atas lagi. Berarti sama dengan akidahnya orang-orang musyrik, ya kan? Lebih parah lagi, meyakini dewa-dewa kan begitu ya. Unda Ustaz, saya tidak menghormat, saya nggak yakin dengan dewa-dewa itu kok. Saya hanya nyalakan petasan, mengapi, gitu ya. Nonton aja lah, tunggu jam 12 malam. Ya. Sekali lagi ini bukan masalah main-main. Ya. Orang kalau sudah dicintakan dengan hari raya orang lain, maka kita akan dibencikan dengan hari raya sendiri. Coba bayangkan, datang hari raya Idul Adha, dia tak bisa beli kambing. Datang tahun baru, bisa dia beli petasan. Aneh kan itu. Mahal petasan itu yang terbang-terbang itu ratusan ribu, itu ada yang 1 juta kan. Bisa beli dia. Tapi datang Idul Adha tak mau dia beli kambing. Mulai dibencikan dengan hari raya sendiri tuh. Orang kalau sudah loyal dengan hari raya orang lain, maka dia tidak akan loyal dengan hari raya sendiri. Itulah yang ditakutkan Nabi SAW. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Ya, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuk ke kemungkaran. Yang kedua, tadi dari sisi sejarah ya. Kita masuk pada kemungkaran. Apa saja kemungkaran? Kemungkarannya banyak, kawan. Saya akan sebutkan yang paling parah. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan di mukaddimah bahwa kalau kita ikut serta dalam perayaan tahun baru Masehi ataupun Natal gitu kan, mau tidak mau kita harus meyakini hal-hal yang akan merusak akidah tadi. Mengakui ketuhanan Isa, padahal dia bukan Tuhan, dia Nabi. Ini yang pertama, yang paling parah ya. Yang kedua, bahwa ketika kita ini ikut merayakan tahun baru, ikhwan, berarti kita ini masuk pada perkara-perkara yang tidak dicontohkan, menyimpang dari syariat. Karena hari raya kita Idul Fitri dan Idul Adha itu hari raya terbaik. Islam ini kalau membuat hari raya isinya ibadah. Tapi kalau orang di luar Islam melakukan hari raya isinya hura-hura. Coba perhatikan Idul Fitri. Malamnya antum disuruh takbiran. Takbir itu terdiri daripada takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Itu kan kalimat-kalimat thayyibah, ikhwan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir. La ilaha illallah, Allahu akbar, tahlil. Allahu akbar, walillahil hamd, tahmid. Ini kalimat-kalimat thayyibah kan. Antum dengar tahun baru takbiran? Yang ada petasan semua. Ya. Kemudian di pagi harinya antum mandi, pakai baju bagus, pakai wangi-wangian, sambil bertakbir, berjalan pula ke tanah lapang. Sampai di tanah lapang mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Setelah itu antum sholat Id. Kemudian antum pulang, duduk-duduk bersama keluarga, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian masuk Idul Adha, ditambah ada kurban. Lihat, hari raya Islam itu penuh dengan ibadah, penuh dengan taqarrub, penuh dengan zikir. Kita terapkan dengan hari raya tahun baru coba. Ada takbiran? Tidak ada. Ada sholat? Boro-boro kan gitu. Apa coba? Hura-hura. Tahun baru itu identik dengan 3 saja. Petasan, trompet, nyanyian, ya kan? Tiga-tiganya tasyabuh dengan 3 agama. Trompet Yahudi, nyanyian Nasrani, kembang api Majusi, ya kan? Jadi kalau seandainya antum ini kemudian sudah nyanyi, pegang petasan, gitu ya, pegang kembang api, nyanyi-nyanyi pula, lengkap lah antum tasyabuh.
masuk ke Yahudi, masuk ke Nasrani, masuk pula ke Majusi. Kan bahaya ini tasyabuh, ikhwan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya akal, alhamdulillah Allah masih berikan hari raya terbaik kepada kita. Karena isi hari raya umat Islam itu semua ibadah dari awal sampai akhir. Bahkan bukan hanya hari raya, ya. Waktu-waktu dalam Islam itu pasti punya keutamaan. Contoh umpamanya malam Lailatul Qadar. Itu kan waktu malam. Itu penuh dengan keistimewaan Lailatul Qadar, ikhwan. Di situ ada satu malam yang kalau antum begadang, enggak tidur, antum habiskan untuk ibadah, maka antum akan mendapatkan pahala sama dengan beribadah 1000 bulan atau 83 tahun 6 bulan antum ibadah tuh. Belum di malam itu turun rahmat, belum di malam itu turun berkah, belum di malam itu juga penuh dengan takdir-takdir baik bagi yang mendapatkannya. Dan macam-macam. Sekarang malam Lailatul Qadar tahun baru sama dengan Lailatul Qadar, antum begadang dapat 1000 bulan. Yang mana ada 1000 bulan tahun baru? Begadang ikhwan sampai nunggu 12.00. Kan itu puncaknya kan. Malaikat turun di situ? Tak ada malaikat turun di situ. Yang ada bisa aja azab Allah turun di situ. Kalau Lailatul Qadar adalah kan perubahan takdir yang baik. Malam Lailatul Qadar jangan-jangan pula takdirnya mati pula. Kan banyak orang yang mati itu. Coba anak muda sekarang kan. Dulu tahun berapa itu di Barelang itu ada yang kesedot ombak. Kan itu ya. Kemudian trek-trekan di jalan tabrakan mati. Nah itu kan musibah ya kawan. Ya. Jadi waktu-waktu malam dalam Islam itu penuh keutamaan. Tapi waktu-waktu di tahun baru itu tidak ada keutamaan kecuali maksiat saja di dalamnya. Ya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga ini parah ini. Ya. Ini parah ini ya. Nabi SAW sangat memakruhkan atau membenci tidur selepas maghrib. Dan Nabi SAW sangat membenci ngobrol setelah Isya. Maksudnya obrolan yang tidak ada faedahnya ya. Kalau pengajian seperti ini ada faedahnya, atau ada tamu, atau ngobrol bisnis, minimalnya adalah faedah dunia atau akhirat lah kan begitu. Itu dibolehkan ya. Tapi sekarang coba orang-orang yang menunggu jam 12.00 itu, faedahnya apa? Sampai rela-rela mereka itu menyediakan kopi 1 baskom dengan rokok kreteknya itu kan, biar nggak ngantuk gitu ya. Kan seperti itu. Saya tadi sudah senang sebenarnya hujan kan. Alhamdulillah hujan. Rupanya berhenti pula hujan. Nanti malam mudah-mudahan hujan lagi kan. Supaya petasannya padam gitu. Intinya bahwa lihat, mereka begadang, dan itu mereka begadang di waktu setan nih kawan. Waktu setan itu ada 3 kan. Pertama sebelum maghrib, itu waktu setan. Rasul mengatakan jangan keluarkan anak-anak kalian, masukkan ke rumah. Itu waktu di mana setan bermain-main ya. Yang kedua waktu setan itu setelah Isya sampai pertengahan malam, itu waktu setan. Karena setan itu berusaha menggoda kita supaya jangan tidur cepat. Dibuatnya jam 12 masih begadang, ngantuk-ngantuknya itu malaikat turun sepertiga malam, baru dia tidur. Nah sekarang lihat coba, orang bisa begadang nunggu jam 12 malam. Ketika datang jam 12 malam, itu yang tadinya ngantuk itu hilang ngantuknya kan. Jedar-jeder gak karu-karuan kan. Malah sampai subuh dia tidak tidur. Tidurnya itu ketika ada muazin as-salatu khairun minan naum. Muazin bilang salat lebih baik daripada tidur, antum lebih baik tidur daripada salat. Kan gitu ya. Malah dibalik panggilannya tuh. Ini kan bahaya ini. Ini diantara madaratnya sahar. Bahkan yang lebih parah bisa meninggalkan yang wajib. Subuh lewat. Kebanyakan kaum muslimin di tahun baru itu tidak sholat subuh. Umumnya kaum muslimin kalau datang tahun baru meninggalkan sholat subuh, terutama orang-orang awamnya. Dan ini meninggalkan wajib. Seandainya di malam itu ada orang berzina, ada orang yang petasan menghambur-hamburkan uang, itu masih lebih baik ikhwan dibandingkan antum lewat subuh. Kenapa? Karena kaedah agama mengatakan meninggalkan yang wajib lebih besar dosanya dibandingkan melakukan yang diharamkan. Zina haram, tapi dosanya tidak sebesar orang meninggalkan sholat. Karena orang meninggalkan sholat bisa kafir, tapi orang zina tidak kafir ya. Nah dari sini kita tahu bahwa kemungkaran yang kedua ini yang lebih parah. Ketika kita menghidupkan malam-malam di tahun baru itu, terkadang sampai meninggalkan yang wajib, kemudian begadang sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, masuk pada tabdzir dan israf. Sudah saya jelaskan apa itu tabdzir dan itu israf. Beda. Kalau tabdzir itu menghambur-hamburkan uang untuk kemaksiatan. Kalau israf itu dia menghambur-hamburkan uang untuk yang halal tetapi berlebihan. Disebut israf. Makanya Allah mengatakan
Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan israf. Wala tusrifun. Ya. Pemanya nih antum kulineran malam-malam. Yang punya istri ya mungkin dengan istrinya atau dengan anaknya. Akhirnya beli banyak-banyak. Antum pakai uang halal, beli satu meja, nggak habis. Ya. Itu namanya israf, berlebihan, haram. Ya. Tapi kalau tabdzir, dia walaupun tidak berlebihan, mungkin hanya 1.000 perak kita keluarkan uang itu, tapi digunakan untuk maksiat, itu namanya tabdzir. Lah dua-duanya ada di tahun baru ini, baik israf ataupun tabdzir. Coba beli petasan. Beli petasan ini apa faedahnya coba? Yang ada ganggu orang. Apa faedahnya beli petasan? Nggak ada. Orang yang jantungan bisa mati dengar petasan itu. Lah ini kan memadaratkan orang kan, sudah jatuh kepada israf, jatuh pula kepada tabdzir. Nah, ini juga termasuk penyimpangan yang keempat. Yang kelima, ya tadi mengganggu orang lain. Kan tidak semua orang suka dengan suara-suara petasan ini, apalagi orang sakit. Kan tidak semua orang itu sehat. Datang tahun baru orang sakit itu paling stres itu. Bukannya senang dia, terganggu, tidur terganggu, semua terganggu. Sementara sifat seorang muslim itu kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu harus selamat muslim yang lainnya dengan lisan dan tangannya. Ya lisan dengan kata-kata kotor, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata itu. Tangannya jangan sampai kemudian buat kaget orang dengan mercon dan begitu seterusnya. Dulu saya pernah pengalaman, saya masih mondok di Gresik itu. Jadi kebetulan saya ada di Banyuwangi itu. Di Banyuwangi rame tahun baru itu. Sampai pakai truk itu, orang diangkut truk itu, bawa petasan gitu. Rupanya lewat di pom bensin. Petasan ini dinyalakan ke atas, belok ke pom bensin, terbakar pom bensin itu. Masya Allah kebaikannya. Itu bisa terjadi loh kan. Toto musibah, bukannya senang ya kan. Pom bensin terbakar gara-gara petasan. Ini kan bahaya kalau terjadi. Jadi hal yang seperti ini ada di tahun baru ini. Ya. Belum lagi lebih daripada itu, perzinahan di tahun baru itu setiap tahun meningkat, ikhwan. Apalagi sekarang ini ada anjuran disuruh memberikan kondom gratis sama pemerintah itu. Pernah dengar saya anggota ada yang anggota DPR mana itu yang bilang, udahlah ya, daripada banyak orang yang hamil dua nikah katanya kan, bagi-bagi aja kondom itu gratis kan anak sekolah. Itu kan kurang ajar ikhwan. Belum lagi kemudian sekarang dijual bebas. Dulu mungkin kalau antum beli kondom malu kan gitu ya. Sekarang mana ada malu, kondomnya pula di depan tokonya. Nggak ada malu lagi. Lah setiap tahun angka perzinahan itu meningkat di tahun baru. Lah ini pun kemungkaran juga. Makanya jaga anak-anak gadis antum yang punya anak gadis, jangan keluar ya di tahun baru itu. Jadi banyak sekali kemungkaran dari segi maksiat, dari segi penyimpangan akidah, dari segi tasyabuh lagi kan. Islam itu ikhwan, dalam perkara kecil saja Nabi SAW itu sampai tidak mau umatnya itu menyerupai orang kafir. Masalah sepele loh ya. Contoh mamanya masalah sendal. Nabi SAW bertanya tentang ibadahnya orang-orang Yahudi. Apa mereka ibadah pakai sandal? Tidak wahai Rasul. Kata Rasul, sekali-kali kau sholat pakai sandal. Jadi sholat pakai sandal, sekali-kali pakai khuf ya, sepatu itu sunnah hukumnya. Atau yang perkara remeh, masalah uban. Rasul tanya tentang ubannya orang-orang Yahudi. Kemudian sahabat mengatakan mereka tidak mewarnainya wahai Rasul, membiarkan uban-uban itu berada di kepala mereka. Kata Rasul, uban kalian ubah. Dengan cara apa? Semir uban kalian, jauhi warna hitam. Disuruh diwarnai. Ya tapi ya jangan berlebihan juga. Satu warna aja. Antum sini merah, hitam, putih, kayak pelangi. Antum tuh jengger ayam satu warna tuh. Ini banyak warna pula kan. Melebihi jengger ayam antum. Kayak anak pang itu kan. Jadi boleh kita warnai ya satu aja lah, entah agak pirang-pirang ya kan. Yang cocok lah dengan rambut antum cuman. Itu pun yang beruban. Kalau yang tidak uban ngapain antum? Ini ya masih hitam pemenya rambutnya. Malah sengaja antum cari semir warna putih ya ini. Maksudnya itu. Tapi di sini lihat bagaimana Islam masalah uban warnai. Selisih orang Yahudi. Yeah. Bahkan ketika sholat, Rasul sholat ketika sakit tuh duduk, sahabat berdiri. Rasul mengisyaratkan duduk. Karena Rasul dari awal sudah duduk masalahnya. Jadi kalau imam duduk, makmum harus duduk. Kalau dari awal, lain kalau pertama imam berdiri, tiba-tiba dia sakit duduk, ya tetap makmum berdiri kan gitu. Karena awal jadi berdiri kan. Ini Rasul dari awal sudah duduk, tiba-tiba sahabat berdiri.
Selepas sholat Rasul mengatakan kan, hampir-hampirlah kalian seperti Persia dan Romawi itu yang menghormati raja mereka dengan berdiri. Kalau imam duduk kalian, kata Nabi. Nah ini kenapa Rasul sampai mengatakan seperti ingin menyelisihi orang kafir, termasuk melihara janggut, menyukur kumis, itu kan ingin menyelisihi orang kafir lah ya. Termasuk masalah sahur, masalah buka saja Rasul paling ingin menyelisih orang kafir. Sampai Rasul mengatakan la tazalu fi ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhiru sahur. Jadi umat ini akan senantiasa jaya kalau mereka mau mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka, kan begitu hadisnya. Apa faedahnya mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka itu? Faedahnya menyelisih orang kafir. Karena Yahudi, Nasrani juga puasa, kita juga puasa. Cuman mereka bukanya nunggu malam. Jangan sampai kita ini bukanya nunggu malam. Cepatkan matahari terbenam buka, supaya jangan sampai puasanya dengan mereka, gitu maksudnya. Lah sebanyak itulah bagaimana Rasul menginginkan para sahabat dan umatnya itu menyelisih orang kafir. Karena di balik penyelisihan itu ada kejayaan. Selama kita masih tasyabuh dengan mereka, selama itulah Islam lemah. Ketika kita mulai kemudian tidak mau menyerupai mereka dalam hal remeh-temeh sekalipun, disitulah akan muncul kejayaan Islam. Nah, kalau kita terlibat dalam ulang tahun baru ini, antum sama dengan tasyabuh orang kafir, maka jangan terlibat dalam perkara mereka. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kira-kira apa yang antum atau kita lakukan di tahun baru ini? Khotfidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya, tepatnya di beberapa ayat dalam Qurannya. Contoh saja Allah mengatakan, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manazil atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan dan matahari ataupun orbitnya, ya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan bilangan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan baik dan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut kalimat bulan artinya malam, ketika menyebut matahari artinya siang. Dan itu akan terus berganti. Jadi ada siang, ada malam. Nanti ketika hari berlalu datang pekan, pekan berlalu datang bulan, bulan berlalu datang tahun, kemudian balik lagi seperti itu. Ya, kenapa terjadi seperti ini? Itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu, bahwa matahari dan bulan itu memang mereka memiliki peredarannya. Akan seperti itu. Pergantian tahun itu sama dengan pergantian bulan. Pergantian bulan itu sama dengan pergantian pekan. Pergantian pekan itu sama dengan pergantian hari. Lalu apa bedanya? Kalau itu sama, kenapa Anda rayakan pergantian tahun, tapi Anda tidak rayakan pergantian bulan, atau pergantian pekan, atau pergantian hari? Kan sama saja itu. Akan seperti itu. Artinya ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa pergantian siang malam, pekan, bulan, tahun itu sebenarnya ini adalah sebuah renungan bagi kita kaum muslimin, bahwa dengan berlalunya waktu berarti bertambahnya usia. Dengan bertambahnya usia artinya sudah dekatlah ajal kita. Dari situ Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, adanya siang dan malam itu semua ada pelajaran besar bagi siapa? Bagi yang punya akal. Tak tahu kalau tak ada akal. Yang punya akal itulah pergantian itu menjadi sebuah ibrah bagi dia. Harusnya pergantian tahun baru itu dijadikan ibrah apa? Muhasabah. Apakah tahun kemarin itu amalan saya kurang ataukah bertambah? Sekarang kita mau menatap tahun depan, apakah tahun depan ini akan lebih baik ataukah lebih buruk? Harusnya seperti itu. Karena begini ikhwatufiddin, Nabi itu ketika menyebutkan umur umatnya itu terang-terangan menyebut angka. Kata Rasul, usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kan jelas angkanya tuh. 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melewati. Artinya kebanyakan di usia 60-70 tahun tuh mati. Kebanyakan mati. Sedikit yang lewat itu.
Lewat 70 tahun yang masih hidup itu sedikit, tidak banyak. Karena Rasul yang mengatakan seperti wa qalilun mayujawizu dzalika, kata Rasul. Sedikit yang hidup melewati 70 tahun. Maknanya yang banyak itu di bawah 70 tahun mati. Itu mafhum mukhalafah dari hadis. Ya. Artinya kalau Allah takdirkan usia kita sudah 50, sudah 60, masih juga lah pegang kembang api dan trompet tuh. Padahal usia dia tinggal berapa langkah lagi, kan gak berakal namanya. Ya. Harusnya usia 50 tahun, datang tahun baru itu bukan nyanyi, bukan style trompet ataupun petasan atau kembang api kan begitu. Harusnya dia sadar dia ini sebentar lagi mau mati. Disitulah letak muhasabahnya. Pergantian tahun itu digunakan untuk muhasabah. Makanya kalau kita lihat ikhwatu fiddin di dalam Al-Quran, saking pentingnya waktu itu, sampai Al-Quran itu di banyak sumpahnya lebih banyak menggunakan waktu dibandingkan makhluk yang lainnya. Wadduha, waktu. Wal fajri, waktu. Kemudian wal asri, waktu. Ya, wal laili, waktu. Wan nahari, waktu. Semua bicara waktu, kebanyakan sumpahnya. Ya. Kemudian juga ibadah-ibadah kaum muslimin, ibadah-ibadah kaum muslimin itu di Quran dijelaskan tentang waktu-waktunya. Contoh salat. Allah mengatakan apa? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kepada kaum muslimin ada waktu-waktunya. Zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, dan begitu seterusnya. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang waktu. Disuruh kita berzikir pagi, disuruh berzikir petang. Ya. Jadi atau ketika Allah mengatakan fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun, dan maha suci Allah ketika kalian petang dan ketika kalian pagi, maksudnya disyaratkan kepada dua salat di sini. Ya. Salat asar dan salat subuh. Dan banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang ibadah kaum muslimin yang dikait-kaitkan dengan waktu dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan ibadah dikait-kaitkan dengan waktu, menunjukkan waktu itu sangat berharga. Ya. Belum lagi Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, dia mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan kematian. Beliau mengatakan menyia-nyiakan waktu semasa hidup itu lebih parah dibandingkan musibah kematian. Kenapa? Lianna idha'atal waqti taqtauka 'anillah wad daril akhirah wal mautu yaqtauka 'anid dunya wa ahliha. Karena menyia-nyiakan waktu itu sama Anda memutuskan hubungan dengan Allah dan dengan hari akhir. Tapi kematian itu hanya memutuskan dunia dan keluarga saja. Artinya menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih parah dibandingkan kematian. Kalau orang mati paling meninggalkan rumah, meninggalkan kebun, meninggalkan keluarga, selesai. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu sudah tidak sholat, menghambur-hamburkan waktu dengan menghambur-hamburkan biaya, tidak subuh, tidak tahajud dan begitu seterusnya, sama kita memutus hubungan dengan Allah dan juga dengan sorga. Makanya kenapa kemudian tahun baru ini saya lihat kebanyakan orang banyak menghambur-hamburkan waktu. Kemudian juga para ulama sampai mengatakan, di antaranya Al-Allamah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan, Imam Ghazali rahimahullahu taala, alamatu mahabbatil abdi lillah. Kata Imam Ghazali, dia mengatakan alamatu mahabbatil abdi lillah, alamat kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah an yu'azzima ta'assufuhu an fawatin kulli sa'atin khalat an dzikrillah wa ta'atihi. Ketika seseorang menyesal kehilangan waktunya walaupun sesaat dan dia tidak berzikir dan tidak taat kepada Allah. Kata Imam Ghazali, alamat seorang hamba cinta dengan Allah itu ketika dia membesarkan ta'assufahu, artinya rasa penyesalannya besar sekali kalau sampai ada waktu dalam kehidupannya dia hilangkan zikir dan ketaatan di dalam. Itu tanda cinta. Jadi kalau seandainya menyesal gitu kan, aduh kenapa tadi saya tidak hadir di kajian, aduh kenapa saya tadi tidak sedekah, kenapa saya itu berarti menunjukkan alamat kecintaan. Ya. Tapi jangan sebaliknya, habis sedekah nyesel, aduh apa sih sedekah habis duit saya jadinya. Nah, itu lain lagi. Itu nyesal
Karena berbuat baik itu namanya nafsul lawamah namanya. Jiwanya itu berontak, ya, mencela jiwanya. Dia berbuat baik malah kemudian menyesal. Nah, itu lawamah itu. Nanti ujungnya sampai kepada ammaratun bisu. Ya, tapi kalau penyesalannya dalam kebaikan, maka akan meningkat kepada nafsu al-mutmainnah. Ya, jiwanya akan tenang. Kemudian juga dikatakan oleh Abul Ali Ibn Hasan, dia mengatakan min alamati sa'adatil abdi mura'atuhu li awqatihi. Termasuk tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba ketika seorang hamba itu mampu untuk berusaha memperhatikan waktu-waktunya. Dan banyak lagi perkataan para ulama tentang pentingnya waktu. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibna Adam, innama antal ayyam fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, engkau ini kumpulan hari. Kalau satu hari lepas dari kamu, berarti usia separuh sudah hilang dari badan. Artinya kalau tahun berlalu, semakin dekatlah usia kita. Jangan bahagia, ya, karena kita akan dekat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan pertanggungjawabannya. Inilah diantara nasihat singkat tentang tahun baru, dan ini sudah pukul 21:10. Artinya sudah dekat ke jam 12.00. Antum pulang dari sini tidur, ya. Jangan ke Bangku Putri, kemana lagi itu, ya. Ya. Ke tepi-tepi pantai. Nanti setelah ini apalagi beli petasan sengaja pulang. Saya nggak ke Bangku Putri, Ustaz. Saya ledakan di belakang rumah katanya. Sama aja tuh masalah di situ. Ya, jadi nasihat saya, jaga putra-putri antum, jangan keluar di malam ini. Sebaiknya takutlah kepada Allah Azza wa Jal, muhasabalah di tahun baru agar kita lebih terhindar dari mara bahaya. Karena sebagai nasihat, ya, ada perkataan Umar nih, bagus sekali, ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kanaisihim yauma idihim fa inna sukhtata tanzilu 'alaihim. Jangan kalian masuk pada perayaan orang-orang musyrik. Jangan pula masuk pada perayaan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena murkanya Allah bisa saja turun pada hari itu kepada. Ingat, kita tidak tahu tahun baru ini. Jangan-jangan kita keluar justru murka Allah ada di situ. Entah akhirnya kita terlanggar meninggal, sulh khatimah, atau kena petasan mati karena petasan yang gede pula kan. Ya. Jadi penasihat Umar bin Khattab ini sangat baik sekali, ya, karena dikhawatirkan sukhtatullah, artinya murkanya Allah turun di situ. Makanya saya dari awal saya katakan pulang, karena dikhawatirkan ada kemurkaan Allah di malam hari ini. Ya, kita jadikan muhasabah saja supaya kita jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Nah, insya Allah mungkin kajian ke depan di sini, ya mudah-mudahan tiap minggu lah nantinya ke depannya. Saya juga masih cari waktu juga yang enak untuk kajian di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.